Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, Apa kabar hari ini? Ya, baik. puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik ya. Nah, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan berdiskusi bersama dan kita akan tanya jawab soal materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pasti semua sudah tahu apa yang kita pelajari minggu lalu. Di sini ada yang masih ingat minggu lalu materi kita? Kesepakatan ya, Sarah apa? Tentang kasih. Ya, betul sekali. Materi kita minggu lalu yaitu tentang Kasih. kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut berdiskusi, Pak mau tanya, apa yang anak-anak tahu atau anak-anak ketahui tentang kasih? Apa itu kasih? Ada yang tahu? Kasih itu ungkapan rasa sayang. Ya, betul. Kasih adalah rasa ungkapan kasih sayang. Masih ada yang lain? Ya, kamu? Ya, tadi yang satu sudah jawab. Sekarang kamu Samuel. Apa yang Samuel ketahui tentang kasih atau kasih yang Samuel alami dalam Samuel hidup dalam keseharian itu? Samuel coba ceritakan apa yang menurut Samuel tentang kasih. Ya, ya betul sekali. Samuel menceritakan tentang kasih dan Samuel mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya Samuel menolong orang lain. Samuel tidak egois terhadap dirinya sendiri, tetapi Samuel juga ingat akan orang lain. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan dan Samuel memilih untuk tolong orang tersebut, berarti kasih itu telah ada dalam diri Samuel. Nah, selanjutnya Pak mau tanya, makna apa yang adik-adik ketahui makna dalam Alkitab ya, dalam Alkitab tentang kasih? Coba ada yang mau jawab tentang makna kasih dalam Alkitab? Pak mau kasih contoh sebelum adik-adik menjawab. Pak mau kasih contoh makna dalam Alkitab, yaitu kasih adalah kekuatan yang dapat menyatukan kita sebagai komunitas iman. Jadi adik-adik, kasih juga adalah anugerah dan cara hidup, dan kasih juga teman-teman adalah kasih merupakan perintah utama. Nah, jadi adik-adik dalam Alkitab kasih merupakan perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Kasih adalah sifat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Jadi kasih yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita juga harus membagikan kepada orang lain. Jangan kita yang anak-anak, kalau kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan, kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mau berbagi kasih kepada orang lain. Apalagi ketika saya kasih contoh, ketika orang lain membutuhkan pertolongan, tentu kasih itu harus ada dalam diri kita. Sebagai Tuhan juga rela Mati. Nah, adik-adik, dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa kasih merupakan perintah utama. Itu yang perintah paling pertama. Kalau utama berarti yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Berarti setiap orang percaya harus menerapkan apa dalam hidup adik-adik? Ada bisa jawab? Kan? Kasih. Kasih, betul sekali. Nah, kasih adalah sifat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, dan itu tidak ada usaha manusia, tapi itu secara Cuma-cuma. Nah, jadi adik-adik, ketika adik-adik sudah mendapatkan kasih itu yang dianugerahkan untuk kita, kita jangan mementingkan ego kita sendiri, tapi kita juga perlu untuk membantu dan menolong orang lain. Oke? Ya, saya percaya bahwa adik-adik sudah mengerti tentang apa itu kasih. Mungkin ada yang masih mau menjelaskan tentang kasih atau bercerita tentang menerapkan kasih itu dalam dia punya hidup. Nah, adik-adik, sekian dari apa yang sudah Pak menjelaskan dan berdiskusi kita hari ini. Mungkin masih ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi, pada kesempatan kepada adik-adik, mungkin ada yang mau bercerita tentang pengalaman adik-adik dalam menerapkan nilai kasih itu dalam kehidupan adik-adik. Mungkin Titus.
Ya, Pak persilakan kepada Titus, mungkin Titus mau menceritakan, boleh, silakan. Ya. Adik-adik itulah cerita Titus, mari berikan tepuk tangan untuk Titus. Cerita yang sangat luar biasa dari Titus ketika dia menerapkan kasih dalam hidup, tentu banyak hal yang dialami. Nah, adik, di akhir dari pertemuan kita hari ini, Paul memberikan kesimpulan tentang kasih, yaitu kasih itu adalah sifat Allah yang dianugerahkan kepada manusia yang merupakan berita utama dari Tuhan. Tentu Pak sudah jelaskan tadi bahwa kasih perlu kita menerapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah egois karena apa yang kita dapat atau kasih yang kita dapat itu bukan karena usaha dari manusia atau kerja keras dari kita, melainkan itu dikasih secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian dari pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. 1, 2, 3, shalom.